Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah masing-masing. Nah, saat ini kita mau beribadah dulu. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Miss Susi akan berdoa dari sini dan anak-anak melakukan sikap doanya di rumah masing-masing. Yuk, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan dan memuji nama-Mu. Hadirlah Engkau Bapa di kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Haleluya. Dalam anak-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, tahukah anak-anak, Tuhan Yesus itu ada di setiap saat. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Kita nyanyi yuk, kudaki daki daki daki. Oke, everybody stand up. Kita semuanya berdiri dan kita semuanya dancing. Oke? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah dan dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Tahukah anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat baik bagi Miss Susi, bagi anak-anak dan bagi kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sikap, dengan baik, duduk yang baik. Kita akan bernyanyi bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
pagi anak-anak semuanya yang ada di rumah. Miss mau menyapa dulu, selamat hari Minggu ya untuk semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Miss akan pimpin di dalam doa, anak-anak ikuti di dalam hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami boleh punya kesempatan untuk kami dengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh fokus untuk dengarkan firman Tuhan, dan kami juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang ada di rumah sekarang, Miss mau bertanya sesuatu. Pasti anak-anak bisa jawab. Anak-anak pernah nggak melihat cuaca yang buruk? Oh, di Selat Panjang pasti pernah lihat cuaca buruk, ya kan? Apalagi baru-baru ini ada hujan deras dan angin yang kencang. Pernah melihatnya? Oh, pasti pernah. Atau pernah nggak mendengarkan suara petir yang kencang, dar gitu? Pernah mendengar? Pernah dong, pernah semua pasti. Miss juga pernah. Nah, anak-anak, Miss mau tanya lagi, kalau anak-anak dengar suara petir yang kencang, terus lihat hujan yang deras, angin yang kencang, anak-anak gimana? Takut nggak sih? Anak-anak, apa yang kalian lakukan ketika kalian mendengar suara petir yang begitu kencang? Wah, cuacanya begitu buruk. Pasti anak-anak semua langsung tutup pintu rumahnya, ya kan? Terus masuk ke dalam kamar. Kemudian yang takut cari papa mamanya supaya ada teman. Bener nggak? Bener dong, pasti semuanya gitu. Miss juga waktu kecil begitu. Nah, sekarang anak-anak, kalau kalian melakukan hal demikian, kalian merasakan takut, itu boleh nggak sih? Kita boleh nggak takut? Ayo, boleh nggak takut? Bingung ya jawabnya gimana? Oke, dengarkan Miss cerita ya. Nanti anak-anak semua akan dapat jawabannya, kita boleh atau tidak takut. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab ya, namanya adalah Petrus. Siapa namanya tadi? Petrus, benar sekali. Jadi seorang yang bernama Petrus ini pernah mengalami ketakutan yang begitu dahsyat. Kenapa dia takut? Sama kayak anak-anak, karena sedang melihat cuaca yang buruk. Nah, pada suatu ketika setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh mereka semua untuk pulang. Setelah makan mereka pulang, dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat ke seberang menyeberangi laut. Naik apa? Kalau nyebrang naik apa? Lagu tadi naik apa? Bener, naik perahu ya. Murid-muridnya diperintahkan Yesus untuk naik perahu. Nah, akhirnya murid-murid itu pergi menaiki perahu. Suatu malam Yesus naik ke bukit dan dia berdoa di sana. Yesus berdoanya sendirian anak-anak. Karena apa? Karena murid-murid sudah pergi berlayar. Perahu murid-murid Yesus sudah berada beberapa mil jauh dari permukaan pantai. Nah, anak-anak, suatu ketika murid-murid itu ada di dalam perahu, mereka mengalami ketakutan. Duh, kenapa ya takut? Anak-anak, kalau di perahu kenapa takut? Padahal kan berlayarnya aman-aman aja. Oh, ternyata tidak anak-anak. Kenapa mereka takut? Karena angin bertiup kencang saat itu. Ada satu angin yang disebut angin sakal. Angin itu bertiup kencang sehingga murid-muridnya menjadi takut. Mereka cemas, mereka takut tenggelam. Nanti kalau tenggelam gak ada yang nolongin gimana? Mereka pada takut anak-anak. Nah, Yesus tahu kejadian itu. Dan tahu tidak anak-anak? Mereka murid-murid itu makin takut lagi. Bukan cuma karena cuaca yang buruk,
bukan cuma karena angin yang bertiup kencang, karena mereka juga melihat seseorang yang misterius. Seseorang itu berjalan di atas air. Wah, takut nggak ngelihat seseorang berjalan di atas air, terus lagi badai? Takut? Pasti takut. Nah, tahu nggak, murid-murid itu mengira itu siapa? Mereka mengira itu hantu. Mereka pikir itu setan. Itu hantu, mereka bilang begitu. Ternyata itu bukan hantu, anak-anak. Nah, seseorang yang berjalan di atas air itu menunjukkan dirinya. Kira-kira siapa dia? Tahu nggak? Oke, Miss kasih tahu ya. Seseorang itu adalah Yesus. Dia tahu murid-muridnya sedang ketakutan, maka dari itu Yesus ingin menemui mereka. Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid. Kata Yesus kepada mereka, "Ini aku, mengapa engkau takut?" Nah, setelah murid-muridnya mendengar bahwa itu Yesus, kemudian murid-muridnya berkata, "Apakah itu engkau?" Nah, kemudian ada seseorang yang bernama siapa tadi Miss katakan di awal? Iya, Petrus. Petrus berkata kepada Yesus, "Kalau memang itu engkau, aku ingin menemui engkau dengan berjalan di atas air." Wah, Petrus juga pengen berjalan di atas air. Dia mau menemui Yesus. Kira-kira bisa nggak ya Petrus berjalan di atas air? Bisa nggak anak-anak? Nah, akhirnya Yesus mengatakan, "Kemarilah." Wah, dengan sangat yakin Petrus melangkah dari perahu anak-anak. Dia keluar dari perahu, dia mulai berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Wah, keren. Tapi karena Petrus mulai tidak fokus, dia mulai melihat sekeliling, anginnya mulai kencang. Aduh, gimana ini? Dia mulai takut. Dan dia tidak lagi melihat kepada Yesus. Dia udah fokus kepada angin. Nah, Petrus mulai takut. Akhirnya karena tiupan angin yang kencang, dia semakin takut, semakin cemas. Petrus mulai tenggelam. Wah, ketika Petrus mulai tenggelam, Petrus berkata, "Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku." Gimana coba ekspresi mau tenggelam? "Tuhan, tolong aku." Dia ketakutan. Anak-anak, apakah Yesus membiarkan Petrus tenggelam? Kira-kira Yesus biarin gak Petrus begitu saja? Oh, tentu tidak. Tetapi Yesus menolong Petrus. Yesus menyelamatkan Petrus yang mulai tenggelam. Yesus berkata, "Mengapa kamu kurang percaya? Padahal ini aku." Dia adalah Yesus, anak Allah. Setelah Yesus menolong Petrus, mereka kembali ke perahu. Dan keadaan pun mulai tenang anak-anak. Badainya mulai berhenti, anginnya tidak lagi bertiup kencang. Mereka aman di dalam perahu. Nah anak-anak, sekarang dari cerita ini, kita mau ngambil pelajaran bahwa kita harus percaya kepada Yesus 100%. Nggak boleh 50%, nggak boleh 70%, harus 100%. Kita lihat tadi ya Petrus, ketika dia percaya kepada Yesus, dia keluar dari perahu, dia bisa berjalan di atas air dengan tenang. Nah, waktu dia mulai takut, mulai cemas, apa yang terjadi? Iya, dia mulai tenggelam. Karena apa? Dia udah gak fokus lagi sama Tuhan. Dia fokus sama keadaan. Dia fokus sama cuaca yang buruk. Kita tidak boleh meniru sikap dari Petrus. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mungkin sekarang anak-anak itu lagi dalam keadaan takut. Takut kenapa ya? Mungkin anak-anak takut karena sekarang di Selat Panjang ini keadaannya sedang darurat. Pandemi COVID-nya makin menjadi. Anak-anak takut gak bisa ke sekolah lagi ketemu bapak ibu guru. Anak-anak takut gak bisa main sama teman-teman lagi. Bahkan takut gak bisa sekolah minggu tatap muka lagi.
Nah, tadi pertanyaan Miss di awal, kita boleh takut nggak? Jawabannya apa? Bener banget, kita tentunya tidak boleh takut. Kenapa? Ketika kita takut, nantinya ketakutan itu yang akan menguasai kita. Petrus takut, dia tenggelam, dia dalam bahaya. Kalau kita takut, kita kurang percaya sama Yesus, kita juga akan berada di dalam bahaya. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak takut, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita selalu, maka kita akan selalu aman, kita akan selalu dalam lindungan Tuhan. Ayo sama-sama katakan sama Miss, aku mau percaya 100% kepada Tuhan. Oke, kita ulangi ya. Aku mau percaya kepada Yesus 100%. Oke, jadi anak-anak semua masih takut? Tentu tidak. Kenapa tidak takut lagi? Karena Yesus adalah perlindungan kita, Yesus adalah sandaran kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan itu baik. Ya, jadi mungkin sekarang anak-anak di rumah sedang dalam keadaan yang sakit atau lagi dalam keadaan yang sedih, nggak perlu takut. Ayo anak-anak semua kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta kesembuhan. Percaya Tuhan pasti sembuhkan. Nah, sekarang misalkan berikan ayat hafalan untuk anak-anak yang ada di rumah. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya anak-anak. Oke. Nah, saat ini kita akan berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada hari ini. Ayo semuanya ambil sikap doa yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tidak takut dalam keadaan apapun. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Miss mau ucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Bye.